Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambe. Kali ini saya akan membicarakan tentang adab ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa, ini kopi dari kiriman dari saudara kita dari Malaysia. Seberapa pentingkah adab dalam kehidupan? Bahkan Rasul pernah mengatakan, kalau dikatakan berilmu, iblis itu berilmu dan lebih pintar dari apa yang disangka oleh manusia. Ya. Jadi kalau dikatakan rajin, iblis itu rajin ibadah. Rajin ibadah dan berilmu. Tapi hal yang tidak dimiliki adalah adab. Kenapa dikatakan adab? Karena ketika Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam, dia tidak mau. Iblis ini apa? Pikiran. Adam itu apa? Jiwa kita. Nah, ini hubungannya dengan apa yang ada di dalam diri kita. Adab itu adalah pikiran harus lebih tunduk kepada jiwa. Nah, sedangkan adab di luar diri kita, maka otomatis kita harus lebih menghargai guru, menghargai orang yang lebih dari kita. Maksud di sini adalah menghargai guru-guru kita, menghargai orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita. Karena di pesantren pun, ketika saya belajar di pesantren, itu yang pertama diajarkan itu adalah adab. Jadi kalau orang kurang beradab, maka sudah dipastikan dia adalah orang yang jauh dari Allah. Jadi ciri khas orang dekat dan tidaknya dengan Allah diperlihatkan dari adab. Tapi begitulah kehidupan. Seperti kata kakek saya, ketika kamu menanam jagung dan cabai, meskipun kamu tidak menanam rumput, rumput itu akan ikut tumbuh menyertai hidup kita. Rumput itu akan tumbuh dekat dan mendekati tanaman cabai dan jagung yang kita tanam. Artinya apa? Meskipun kita tidak menanam penyakit, penyakit itu akan terus menghampiri dan mendekati kita. Jadi, kalaupun dalam kehidupan kita menanam kebaikan, pasti banyak orang-orang yang tidak beradab. Virus, penyakit yang menghampiri. Apa yang kita lakukan terhadap orang-orang yang tidak memiliki adab ini? Ya, seperti kita menangani virus atau penyakit. Satu, kita harus mengkat hubungan dengan penyakit itu. Menjaga jarak agar tidak ada hubungan dengan virus. Seperti virus corona sekarang, bagaimana satu-satunya cara? Menjaga jarak. Kita jangan sampai mendekat dengan penyakit-penyakit tersebut. Jadi disarankan, kalau misalnya kalian ingin lebih baik, maka dekatlah dengan orang yang berakhlak baik. Kalau kalian ingin cerdas, maka sekolahlah. Kalau kalian ingin sukses usaha, dekati bos-bos atau pemimpin-pemimpin perusahaan yang sukses, pelajari apa yang dilakukannya. Nah, begitupun dengan halnya seperti kalau kita ingin mendekat, ingin baik, maka kita harus mendekat dengan orang-orang baik. Atmosfernya akan menjadi lebih baik. Tapi ketika ada gejala-gejala virus, gejala-gejala penyakit, gejala-gejala orang-orang yang kurang beradab, maka hindari. Dan di masa-masa Rasul pun ada orang-orang yang kurang beradab seperti itu. Di zaman Rasul itu, maka Rasul menyebutnya bahwa manusia terdiri dari 3 golongan.
orang yang mukmin, beriman, orang kafir yang sebetulnya yang tertutup pikirannya, yang tidak mau menerima, dan orang munafik. Nah, adab ini, orang yang tidak beradab ini lebih cenderung kepada orang-orang yang munafik. Justru kadang orang kafir lebih beradab dibanding dengan orang-orang munafik. Ciri-ciri orang-orang munafik ketika bersama Rasul, ketika Rasul berbicara dia suka memotong pembicaraan, menyela, terus menganggap dirinya lebih pintar, nyerocos. Akhirnya kadang Rasul pun diam. Karena apa? Karena orang tersebut, Rasul ketika menyampaikan wahyu dipotong. Nah, ini kejadian ini pasti akan terjadi. Di mana kita menanam jagung, pasti akan banyak benalu dan penyakit ikut tumbuh. Tapi ketika kita menanam keburukan, belum tentu kebaikan akan ikut serta dalam hidup kita. Makanya di sini kenapa saya menyampaikan tentang adab? Karena ini penting. Adab ini adalah menunjukkan bahwa orang tersebut dekat dan tidaknya dengan Tuhan, ciri khasnya adalah adab, perilaku, sopan santun. Kenapa anak saya dimasukkan ke sekolah pesantren? Padahal istilahnya saya setengah hati dengan yang namanya agama, karena Islam bukan agama. Paling tidak, saya tidak menyalahkan 100% tentang format syariat dalam bentuk agama. Karena di dalam pesantren itu diajarkan yang pertama itu adalah adab. Bagaimana adab kepada guru. Bahkan kalau saya di pesantren, ini kiai, misalnya imam belum keluar pesantren, itu saya dengan teman-teman itu saling cepat untuk ngambil sendalnya ustadz dan memberikannya ke ustadz. Sampai ada istilah berkah gitu kalau begitu. Bahkan tidak ada satupun murid yang berani keluar dari masjid sebelum kiai dan ustadznya itu keluar. Apalagi menyela atau memotong pembicaraan ketika ustadz atau kiai sedang berbicara. Itu sangat tidak beradab. Nah, ini dapat dicirikan. Nah, ketika bertemu dengan orang-orang seperti itu pada zaman itu saya sekolah, itu dihukum. Kalau misalnya kiai lagi nyebutin, lagi ngejelasin tentang apa, tiba-tiba saya menyela di tengah pembicaraan, atau misalnya saya berbicara, itu langsung disuruh keluar dan dijemur dan disuruh untuk berdiri di tengah panas. Ini kenapa sangat keras? Karena belajar adab ini menunjukkan bahwa kita mampu menundukkan hati, pikiran, dan nafsu. Tapi ketika orang itu tidak beradab, artinya hidupnya dikendalikan oleh nafsu dan pikiran. Karena untuk melihat orang dikendalikan oleh nafsu dan pikiran itu mudah. Ketika dia tidak beradab, selalu memotong pembicaraan orang lain, itu berarti orang yang tidak beradab. Makanya saya mengatakan, bahkan apalagi kalau dia menganggap bahwa dia punya ilmu, utusan Rasul dan lain sebagainya, itu orang sudah tidak beradab sekali, biadab. Karena apa? Rasul sekalipun, Nabi sekalipun, tidak ada yang pernah mengaku dirinya Nabi dan Rasul. Apalagi menganggap itu ilmu miliknya. Makanya saya juga mengatakan, saya ngobrol di Facebook, ngobrol di YouTube ini bukan ilmu. Saya menganggap ini berak. Hasil apa yang saya cerna, hasil apa yang saya alami dan rasakan dikeluarkan. Kalau kalian menganggap itu adalah ilmu dan bermanfaat bagi kalian, ya silahkan. Jadikanlah ia pupuk yang dapat menyuburkan surga di taman hati kalian. Tapi saya tidak menganggap ini sebagai ilmu saya. Kalaupun ini sebuah ilmu, saya tidak menganggap ini ilmu saya. Karena saya tidak punya ilmu. Semua ilmu itu milik Allah. Saya hanya dititipi saja. Dan saya tidak berhak menyalahkan orang. Orang salah. Meskipun dalam syariat beragama, saya masih anggap itu benar. Benar dalam porsinya, benar dalam kapasitasnya. Salah satu contoh misalnya, syariat beragama itu adalah alat untuk mengangkut dengan gerobak yang bisa masuk ke dalam gang-gang kecil. Jadi dia ngangkutin misalnya barang,
barang-barang kecil dengan volume sedikit, dipakailah gerobak. Itu dalam cara tradisional. Jadi agama itu adalah tradisi. Nah, dalam posisi budaya atau yang lebih modern, spiritual, memahami tentang spiritual, ibaratnya adalah mobil box atau mobil bak. Jadi ada kalanya bukan menyalahkan. Dan spiritual yang lebih modern lagi itu ibaratnya pesawat kargo. Nah, ini saya tidak menyalahkan ketika orang menggunakan gerobak, cara yang tradisional. Saya tidak menyalahkan. Walaupun memang Islam bukan agama, tapi saya tidak menyalahkan syariat beragama. Silakan saja orang ketika masih menggunakan gerobak, ya silahkan, karena dengan porsinya masing-masing untuk masuk ke gang-gang kecil. Ketika dia keluar dari gang kecil, mau memasuki jalan raya yang lebih besar dan trek yang panjang, otomatis barang-barang dari gerobak itu dimasukin ke mobil box. Nah, setelah lewat masuk ke mobil box, dibawa ke Jakarta, dan kalau barang itu mau pergi ke Amerika atau ke Arab Saudi, maka barang itu pindah lagi ke pesawat kargo yang lebih variabel, yang lebih sesuai untuk mengangkut barang. Tapi ada kalanya cara-cara tradisional, cara-cara yang sudah jadul itu pada akhirnya berdampingan tanpa harus bergesekan dan saling membutuhkan. Itulah kenapa anak saya dimasukin ke pesantren. Karena apa? Di pesantren itu diajari caranya beradab. Nah, ini yang terjadi saat ini. Saya perhatikan, ibaratnya saya menyampaikan suatu petunjuk menuju arah hakikat. Petunjuk itu ibaratnya adalah reklame atau plang. Ya. Ibaratnya reklame atau plang 200 km menuju Jakarta. Saya membuat arah atau petunjuk. Dan jelas itu ada jalannya kan. Nah, ibaratnya petunjuk atau ilmu itu adalah petunjuk. Jadi ilmu itu bukan sesuatu yang harus digenggam. Pengetahuan itu bukan sesuatu yang harus kita pegang. Itu hanya petunjuk saja, petunjuk arah. Yang utamanya itu adalah perbuatan, bukan perkataan pengetahuan. Karena ini masih di pikiran kalau perkataan pengetahuan. Makanya hakikat kalau dipelajari dengan akal itu jadi salah kaprah. Larinya jadi kesombongan. Nah, ibaratnya plang ini saya menyampaikan plang petunjuk arah 250 km menuju Jakarta. Nah, tiba-tiba ada orang yang kurang adab, kurang sekolah, memang nggak pernah sekolah juga mungkin. Tiba-tiba menganggap, wah, plang itu luar biasa. Petunjuk yang luar biasa untuk hidup saya. Diakui, dicabut sama dia, diakui sebagai petunjuknya, ilmunya. Padahal saya sendiri tidak menganggap bahwa ilmu yang saya sampaikan itu ilmu saya, yang enggak. Ini ilmu Allah. Dan ini hak bagi Anda dan siapa saja yang menonton. Itu bukan ilmu saya nggak punya ilmu. Semua apa yang saya sampaikan adalah ilmu Allah. Makanya saya menganggap ini, saya berak aja karena membuang sesuatu yang pernah saya rasakan dan yang pernah saya punya. Yang pernah saya makan. Saya buang. Bukan berarti tidak mengklaim bahwa saya punya ilmu. Ilmu itu hanya milik Allah, saya hanya paralon saja. Nah, tiba-tiba ketika menyampaikan saya bikin plang, bikin petunjuk arah, ada orang yang mengaku bahwa itu plangnya dia. Terus dia bawa-bawa plang itu. Tidur dibawa, ke WC dibawa ilmu itu. Saat dia bikin update Facebook dipakai juga plangnya itu. Kemana-mana dipakai. Padahal plang itu kan hanya dibaca sekilas, itu kan petunjuk. Bukan sesuatu yang harus digenggam atau bukan sesuatu yang harus disembah. Nah, kalau kita misalnya mempelajari hakikat dengan pikiran, itu akibatnya sama saja dengan agama. Jadi harusnya plang atau jalan itu adalah petunjuk kepada suatu arah. Ini jalan sama reklamenya malah disembah. Malah dianggap itu sebagai Tuhan. Hei, Tuhan tidak berkata-kata. Yang berkata-kata itu manusia. Tuhan juga tidak pernah menulis. Kalam itu adalah bikinan manusia.
yang mengatasnamakan Allah, yang mengatasnamakan Tuhan. Jadi tidak ada yang namanya Tuhan menulis, Tuhan berkata-kata. Ini kan saya juga yang ngomong, kan saya manusia. Cuman Tuhan itu menjelma dalam setiap ciptaannya, meliputi baik di luar yang paling luar dan di dalam yang paling dalam. Hanya ketika kita memahami hakikat dengan pikiran, ini akan melahirkan kesombongan, kurang adab. Ketika saya mengatakan bahwa di hadapan Allah semua manusia sama, bukan lantas semena-mena menganggap orang yang memberitahu pelang pertama itu kau anggap sebagai orang biasa juga. Tetap harus ada respect. Kenapa saya masih menggunakan nama Jambek? Jambek itu artinya jam loncat, back ke belakang. Itu sebetulnya yang ngasih nama itu guru saya. Guru syariat dalam beragama. Tapi saya masih respect. Walaupun udah almarhum beliau. Namanya juga sama, Muhammad Erman namanya. Saya menghargainya. Sehingga nama yang diberikan olehnya kepada saya masih tetap saya pakai, Jambek. Walaupun itu dalam tahap beragama. Tapi saya tetap menggunakan adab dan masih menghormati. Istilahnya walaupun dia guru SD dan ketika muridnya sudah menjadi sarjana dan jadi jenderal, tetap meskipun dia sudah jadi jenderal, dia harus menghargai guru SD-nya. Karena guru itu nggak ada bekas. Yang nggak ada bekas itu orang tua, ibu, bapak, dan guru. Itu nggak ada bekasnya sampai kapanpun. Nah, kita harus memiliki adab itu. Masa di dalam syariat beragama saja adab itu ditekankan, orang hakikat malah kehilangan adab. Karena apa? Karena salah dalam memaknai dan mencerna. Ilmu hakikat dipahami akal sama saja. Jadi akhirnya menyembah angan-angan, akhirnya memuja pelang pengetahuan, dipegang pelangnya. Itu kan cuma dibaca selewat saja, petunjuk itu hanya dibaca sebagai arah, tidak perlu kita akui sebagai ilmu kita. Cuman petunjuk, reklame, cuman arah. Jangan lantas diakui sebagai ilmu kita, jangan lantas kita menjadi sombong, akhirnya merendahkan orang lain, apalagi kita tidak menghormati guru yang pernah mengajarkan kita. Ini adab ini penting, makanya orang yang tidak beradab itu adalah orang-orang yang secara tidak langsung telah dikuasai oleh iblis, oleh nafsu. Maka itu adalah penyakit. Penyakit yang paling bahaya, penyakit hati, kesombongan. Maka jadilah orang yang rendah hati. Karena adab ini adalah rendah hati. Kalau rendah diri nggak boleh. Kalian harus punya rasa percaya diri. Tapi kalau rendah hati itu harus. Kalau tinggi hati sombong. Ini akhirnya jadi tinggi hati, sombong. Merasa udah paham, memahami hakikat. Dan hakikat bukan dipahami, bukan dipelajari akal, dilaksanakan. Dan 3 syariatnya dalam hakikat yaitu sabar, tawakal, dan ikhlas. Itu syariatnya. Dan itu harus dikerjakan, bukan dipelajari. Jadi ini yang salah kaprahnya, ini banyak orang yang mempelajari hakikat akhirnya melahirkan kesombongan dan hilanglah adab. Padahal adab itu adalah menunjukkan seseorang itu dekat atau jauh dengan Tuhan. Karena kalau dia tinggi hatinya, tidak mau merendahkan hati, maka dia termasuk iblis. Karena iblis itu adalah orang yang selalu dikuasai oleh pikiran, merasa tahu, padahal taunya juga diberitahu sama orang, bukan dari hasil pengalamannya. Sombong, ingin didengar, ingin diakui, padahal juga pengetahuan yang dipahaminya juga baru dari tahu, dari katanya. Ibaratnya saya tahu pizza itu baru dengar, baru lihat gambarnya. Pizza belum merasakan. Tiba-tiba, enak kok pizza itu begini loh. Nah itulah dongeng. Jadi banyak orang yang sekarang akhirnya cuma dongeng, tidak dikerjakan. Dan hilanglah adab atau respect. Maka ini akan menjadi penyakit dalam hatinya.
Pikulu bihi marodum pajadahumullahi marodo. Di dalam hatinya penyakit, ada penyakit, maka bertambahlah penyakit itu. Maka bagaimana sikap kita terhadap orang yang berpenyakit seperti itu? Karena dia tidak akan sadar. Orang yang tidak beradab, kita kasih tahu dengan cara lembut pun dia tidak akan sadar. Maka satu-satunya yang cara menghadapi orang-orang yang berpenyakit, putus hubungan dengan penyakit tersebut, atau kita menjauh, sama seperti yang menghadapi corona. Satu, kita blok, kita jaga jarak, kita hindari orang-orang tersebut, dan bergaullah dengan orang-orang yang memberi atmosfer yang lebih baik, supaya cara berpikir kita pun menjadi positif dan lebih baik daripada berhadapan dengan orang-orang yang tidak menghargai orang lain. Itu sama dengan dia tidak menghargai dirinya sendiri. Orang yang tidak menghargai dirinya sendiri, maka dia akan kerap sekali menganggap orang lain sombong, orang lain ego, padahal itu semua kembali kepada citra dirinya yang tidak memiliki adab kepada orang lain, sehingga muncullah menganggap orang lain sombong, menganggap orang lain ego. Padahal itu karena dirinya ingin diakui, karena dirinya ingin dianggap berilmu. Padahal ilmu yang diambilnya pun hasil mengutin kata-kata orang lain. Akhirnya dia bukan menjadi pelaku hakikat, tapi menjadi laboratorium kata-kata. Jadi mengutin kata-kata orang. Jadi akhirnya kerjanya mengutin kata-kata orang, dipindahin, copy paste. Tapi dia tidak memiliki adab sama sekali. Nah, ini banyak kejadian kasus seperti ini. Banyak orang yang belajar hakikat terus meninggalkan syariat beragama dan akhirnya menjadi kesombongan, tidak memiliki lagi adab. Meskipun kalian sudah memahami hakikat, tetaplah beradab, tetaplah hormati guru agamamu, tetaplah hormati orang-orang yang ada di sekitarmu, tetaplah hormati guru SD-mu. Meskipun kamu sekalian sudah menjadi pejabat tinggi atau seperti kalian sudah jadi jenderal, tapi tidak mungkin akan jadi jenderal, akan jadi guru, akan jadi pejabat kalau tidak pernah belajar di SD dulu. Tetap hormati. Jadi tidak mungkin barang itu sampai ke pesawat kalau tidak melalui gerobak terlebih dahulu. Ada gerobak, ada mobil box, barulah naik ke pesawat. Itu adalah proses. Makanya saya tidak memaksakan dan tidak menyalahkan dalam syariat beragama, karena di sana paling tidak ada pelajaran adab dan proses. Karena istilahnya durian dalam syariat kan masih cangkang. Syariat beragama itu cangkang, itu belum matang. Kita nggak bisa mengambilnya, memaksa durian itu untuk diambil. Karena kalau durian masih mentah, diambil pun percuma, tidak akan enak. Jadi biarkan saja dia matang dengan proses alam dan seleksi alam. Makanya kenapa anak saya dimasukin dulu ke pesantren, karena biarkan dia matang dengan proses hidupnya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan proses. Jadi meskipun orang itu jahat, ya biarkan dengan caranya. Meskipun orang itu cenderung menjadi virus dan menjadi penyakit karena kurang adab, biarkan dengan prosesnya. Kita tidak perlu membencinya, tapi kita harus membuat sikap untuk memblokir, menjauhkan diri kita dari sumber penyakit. Seperti ketika kita menghadapi virus corona, wabah, maka satu-satunya jalan agar aman, kita jauh, jaga jarak dari sumber penyakit itu dan tutup rapat, menyendiri dan lebih introspeksi ke dalam diri kita. Ya, tetaplah beradab meskipun ilmu setinggi apapun, tanpa adab maka itu sama dengan merendahkan dirimu sendiri. Adab adalah menunjukkan citra diri. Kurang beradab berarti dirinya rendah. Kalau dia beradab dan bisa menghargai orang lain, itu sama dengan dia menghargai dirinya sendiri. Karena semua itu akan kembali kepada dirinya. Maka jadilah manusia-manusia yang beradab. Jangan sampai kurang adab, ya. Terima kasih. Semoga video yang singkat ini menjadi inspirasi
dan hidayah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.